Tetapi 1 jam sekali terjadi pembunuhan, bahkan sampai umpamanya 4-6 jam sehari sekali terjadi pembunuhan, itu sendiri sudah merupakan satu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena nyawa itu kan sesuatu yang sangat berharga. Orang itu berbuat baik sepanjang dia masih hidup kan, itu bisa berbuat baik. Begitu juga kalau dia jahat, pintu pertobatan masih dimungkinkan sepanjang dia hidup. Tapi kalau sudah mati kan selesai gitu. Ya, ada yang mengkaitkan itu dengan semakin tingginya ya tingkat stres, Yeah. ya, sehingga pengendalian emosi itu menjadi semakin berkurang. Yeah. Kita lihat gara-gara persoalan-persoalan kecil saja Yeah. itu bisa sampai bunuh-bunuhan, ya. Kenapa tingkat stres masyarakat sekarang ini kok semakin tinggi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas kondisi sosial kita yang semakin memprihatinkan, yaitu semakin sadisnya kejahatan, semakin maraknya kejahatan. Ada anak SMP yang membacok anak SD sampai kemudian terbunuh. Ada juga anak SD memperkosa temannya. Tidak hanya itu, ada 2 wanita yang menagih hutang dicor dengan semen. Suatu hal yang sangat sadis tentunya. Apa sih yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita yang sering disebut sebagai masyarakat yang ramah? Ya, untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ismail, ada apa masyarakat kita ini? Ya, saya kira ada banyak faktor di dalamnya. Yang pertama, yang kita bisa baca, ini terjadi apa yang boleh kita sebut dengan istilah lumrahisasi kejahatan. Lumrahisasi itu terbentuk atau terjadi karena apa? Karena saking seringnya mereka menyaksikan, melihat, mendengar kejahatan itu sendiri. Gitu. Nah, ini salah satu efek buruk dari gadget. Sekarang ini siapapun bisa mengakses berbagai peristiwa yang ada di muka bumi ini, di berbagai tempat dengan mudah gitu. Dan ketika mereka menyaksikan dalam sebuah frekuensi yang sangat sering, maka akan terbentuk pada dirinya itu satu pandangan bahwa hal seperti itu sebagai sesuatu yang biasa atau yang lumrah gitu. Maka terjadilah apa yang saya katakan tadi, lumrahisasi kejahatan. Apalagi kemudian ini yang kedua, itu mereka melihat tidak ada satu tindakan yang keras, hukuman yang membuat orang melakukan kejahatan itu harus berpikir sekian kali. Artinya hukuman yang ada sekarang ini hukuman yang tidak memberikan efek jera, tidak memberikan efek pencegahan terhadap kejahatan. Ini faktor yang kedua. Misalnya orang membunuh paling kena 15 tahun, misalnya 15 tahun dipotong masa tahanan, mungkin jatuhnya separuh bahkan kurang, setelah itu bebas gitu. Jadi tidak memberikan efek jera. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita melihat tentu saja ini terkait dengan soal integritas personal. Jadi situasi ekonomi yang menekan, pergaulan bebas, membuat akhirnya banyak orang itu yang terdorong untuk melakukan kejahatan. Seperti kasus perempuan yang dicor tadi itu kan sebenarnya persoalan sepele awalnya, yaitu orang berhutang ditagih, tapi mungkin di situ terjadi cekcok, lalu kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir tapi saya kira ini penting, yaitu bahwa ada kecenderungan orang itu melakukan apa yang disebut sebagai sebenarnya bagian dari lumrahisasi kejahatan itu, kekerasan itu sebagai jalan penyelesaian persoalan gitu. Jadi, apakah itu cerminan ketidakpercayaan terhadap hukum? Saya kira sedikit banyak itu ada pengaruhnya. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa hukum ini kan hukum yang tidak bisa diandalkan. Ketika misalnya orang berselisih, dia misalnya lapor kepada aparat, dibiarkan gitu, atau lapor ke aparat,
kalau mau diurus harus bayar dulu misalnya gitu. Itu kan membuat akhirnya alih-alih persoalan selesai bisa menimbulkan masalah baru sampai orang mengatakan kalau Anda lapor kehilangan kambing bisa kehilangan sapi misalnya gitu. Nah, ini juga menjadi faktor dari terjadinya kekerasan yang begitu rupa gitu. Dan memang kalau kita mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh Mabes Polri, kecenderungan peningkatan frekuensi kejahatan itu memang sangat meningkat sangat tajam. Terakhir itu disebutkan di Indonesia itu 90 detik, ya, 1,5 menit sekali terjadi kejahatan, aneka kejahatan gitu. Kemudian untuk pembunuhan saja itu terus terjadi peningkatan. Kalau dulu itu 6 jam sekali, terus menjadi 4 jam sekali, 2 jam sekali. Nah sekarang saya belum mendapatkan angka persisnya, tapi dugaan saya mungkin 1 jam sekali. Memang ini masih jauh dibanding dengan Amerika. Ya, Amerika itu setengah jam sekali itu terjadi pembunuhan. Tetapi 1 jam sekali terjadi pembunuhan, bahkan sampai umpamanya 4-6 jam sehari sekali terjadi, itu sendiri sudah merupakan satu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena nyawa itu kan sesuatu yang sangat berharga. Orang itu berbuat baik sepanjang dia masih hidup kan, itu bisa berbuat baik. Begitu juga kalau dia jahat, pintu pertobatan masih dimungkinkan sepanjang dia hidup. Tapi kalau sudah mati kan selesai gitu. Ya, ada yang mengkaitkan itu dengan semakin tingginya ya tingkat stres, ya, sehingga pengendalian emosi itu menjadi semakin berkurang. Kita lihat gara-gara persoalan-persoalan kecil saja itu bisa sampai bunuh-bunuhan, ya. Kenapa tingkat stres masyarakat sekarang ini kok semakin tinggi? Iya, kita melihat memang ada beberapa faktor pemicunya. Yang pertama itu saya kira ini hari kita rasakan salah satu faktor yang menimbulkan stres itu adalah kondisi ekonomi masyarakat. Memang kalau kita membaca keadaan ekonomi secara agregat itu tampak Indonesia itu ekonominya itu mencorong gitu ya, moncer gitu dibanding dengan negara-negara lain. Pertumbuhan 5,3%. Tapi ingat bahwa pertumbuhan itu pertumbuhan agregat. Artinya kalau ibarat suhu tubuh 50% itu bukan 50%. Bisa aja 50% itu hasil dari penggabungan antara 100 derajat dengan 0 gitu. Artinya di tengah-tengah sekian banyak orang itu melimpah kekayaannya, ada sekian banyak orang juga yang hidup dalam kemiskinan. Dan ini jumlahnya sangat besar. Kalau kita menggunakan garis kemiskinan yang dibuat oleh Bappenas, kan kemiskinan mutlak itu 26 juta. Tapi kalau kita menggunakan garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank itu lebih dari 100 juta. 100 juta hidup dalam kemiskinan, kebayang oleh kita kayak apa stres mereka itu menghadapi hari-hari yang kesulitan ekonomi untuk kesehatan, pendidikan, untuk rumah, untuk pemukiman. Ini hari mereka harus berhimpit-himpitan dengan fasilitas sangat minim, fasilitas sanitasi, fasilitas air bersih segala macam gitu. Itu stres akan memuncak dan kalau ada persoalan kecil saja itu bisa menyulut itu. Menyulut emosi dan akhirnya bisa terjadi hal yang tadi disebut. Gitu. Ya, dan ada satu yang semakin dikhawatirkan, yaitu semacam terbentuknya geng-geng kriminal. Ini kan di kalangan anak-anak muda ini semakin menguat, ya, geng-geng kriminal di mana kalau sendiri mereka bisa jadi takut untuk melakukan, tapi ketika bersama-sama mereka berani membacok orang di tengah jalan, merampok orang di tengah jalan. Nah, ada apa fenomena terbentuknya geng-geng seperti ini? Ya, ini juga satu keadaan yang sangat berbahaya. Kriminalitas itu berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi kalau sudah organized crime. Gitu. Nah, kelompok-kelompok berandal, kemudian geng motor segala macam yang dengan ringan melukai orang itu harus diwaspadai sebagai satu langkah menuju apa yang disebut organized crime gitu. Nah, kenapa organized crime itu bisa dengan mudah muncul? Yaitu sifat dasar orang kan memang kalau banyak bersama orang lain lebih berani gitu. Itu sudah sifat dasar orang. Karena itulah maka yang begini harus segera dihentikan. Dan apa kunci menghentikannya itu? Kunci menghentikannya tentu balik kepada bagaimana pendidikan pembinaan generasi.
itu sekolah yang menentukan. Tapi kan sekolah ini hari juga sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang membina ketakwaan, membina kepribadian Islam murid itu ini dicurigai sebagai sebagai apa bentuk dari apa yang sekarang disebut sebagai radikalisme itu. Jadi kan aneh gitu. Satu sisi kita melihat fenomena kekerasan dan kerusakan moral di kalangan pelajar begitu rupa, tapi sisi lain usaha untuk memperbaiki melalui jalur agama dicurigai sebagai kayak begitu. Kemudian yang kedua tentu saja pendidikan di rumah gitu, orang tua ya. Tapi ini juga tidak mudah oleh karena situasi yang ada sekarang. Kemudian yang ketiga pendidikan tengah masyarakat. Sekali lagi saya ingin menyebut pengaruh gadget itu besar sekali. Karena kolektivitas itu sekarang dengan mudah dibangun. Kalau dulu kan harus ketemu ya untuk bisa membangun kolektivitas. Sekarang nggak usah ketemu, pakai grup di sosial media itu sudah menjadi satu geng gitu. Nah di situ dibangun macam-macam narasi, dibangun Bahkan rencana ada live segala. gantung diri. Ah itu dia gitu. Jadi ini bahaya sekali karena itulah maka menurut saya ini sudah harus menjadi warning sangat keras, bukan lampu kuning bahkan mungkin lampu merah bagi semua kalangan untuk melihat ancaman ini pada generasi kita kalau tidak ingin masyarakat kita itu makin hari makin kacau gitu. Ya, walaupun Indonesia mungkin belum seperti Italia ya, di mana mafia mereka itu sangat kuat. Tapi kecenderungan kemunculan mafia-mafia ini kan sangat-sangat dikhawatirkan. Mungkin cikal bakalnya sudah ada. Apalagi mafia-mafia ini kerap kali melakukan hubungan simbiosis mutualisme dengan penegak hukum. Ya, dan ya kita tahu misalkan di tubuh penegak hukum sendiri ada mafia narkoba, ada mafia judi yang ribut-ribut kemarin. Ini kan cerminan apa ini? Negara seperti apa yang seperti ini? Pertama itu biasanya ini pertalian dengan bisnis. Karena kan hanya ada dua kemungkinan yang menggerakkan ini semua. Yang pertama itu chauvinisme dan yang kedua itu adalah materialisme dalam arti kepentingan material bisnis itu. Saya kira ini hari yang lebih dominan adalah materialisme itu. Jadi uang yang menggerakkan ini semua. Itulah yang membuat akhirnya kartel kayak di Kolombia Pablo Escobar itu menjadi sangat kuat karena dengan uang yang diperoleh dari narkoba itu dia bisa bahkan membentuk pasukan, dia punya senjata, punya markas segala macam dan sementara kalau dia tidak berdaya. Bahkan memasukkan agen-agennya di di pemerintahan sampai politisi sampai karena bisa dibeli gitu, bisa dibeli dengan uangnya itu. Disitulah bahwa amar ma'ruf mungkar itu memang suatu hal yang sangat substansial karena begitu dibiarkan kemungkaran itu makin hari makin besar dan dia bisa mengalahkan yang ma'ruf. Dia bisa membeli apapun dan siapapun yang mencoba untuk menghentikan kemungkaran itu. Nah, jadi ini yang harus diwaspadai karena dari apa yang disebut illegal logging, illegal mining, illegal fishing, illegal macam-macam itu narkoba, judi. Jawab kalau itu dibiarkan dia akan membentuk kartel-kartel kemungkaran yang itu bisa berimbas kepada generasi muda karena bisa saja sebagian dari mereka itu adalah anak dari ini semua gitu. Seperti yang kemarin kita saksikan kan betapa dia begitu rupa teganya menganiaya ternyata dia anak orang kaya yang dia sendiri ngomong di penjara nanti bapakku akan membereskan. Itu kan sudah tanda-tanda bahwa sikap mental lumrahisasi tadi lumrahisasi dan mengatakan bahwa keuangan yang maha kuasa itu bahwa semua bisa dibereskan. Peran Islam terakhir. Di mana pentingnya peran Islam untuk negeri ini untuk menyelesaikan masalah tadi? Islam memberikan dasar yang sangat kokoh. Kalau tadi kita sebut semua ada banyak faktor, tapi faktor yang paling dominan itu sesungguhnya adalah integritas personal gitu. Dan titik itulah Islam itu punya peran sangat besar, yaitu meletakkan fondasi cara berpikir dan perilaku berdasarkan keimanan kepada Allah, tauhid itu. Dan tauhid itu ketundukan kepada Allah itu membuat dia mengerti mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Dan itu adalah sumber kekuatan kepribadian untuk terdorong berbuat baik itu yang paling kuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada itu karena dia tahu bahwa dia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu bahwa ini semua urusannya bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Nah, hal seperti ini yang harus diletakkan secara
secara mendasar, secara kokoh terus-menerus kepada generasi muda, bahkan kepada seluruh penduduk negeri ini. Termasuk oleh negara tentunya Termasuk oleh negara, bahkan oleh negara mestinya, Mestinya. karena negara yang memiliki seluruh perangkat yang ada, kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan itu gitu. Tapi celakanya ini hari itu semua disisihkan hanya karena arus politik atau pemikiran politik yang anti kepada Islam kafah atas Ya. nama perang melawan radikalisme. Terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita dengan Ustaz Ismail tentang fenomena semakin maraknya dan semakin sadisnya kejahatan. Tentu ini tidak bisa dilepaskan dari hukum yang berlaku sendiri, ya, hukum yang masih bersumber dari hawa nafsu manusia dan terkait dengan keadilan dan penegakan hukum yang itu sangat sulit dicari kecuali berdasarkan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.